Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyil alamin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la salatu wa ala ta'ala wa ala alihi wa sahbihi. Hukum berbicara dengan selain makromnya tawasnya yang tidak ada hubungan makrom, yang mana sebelumnya itu dua yang beda-beda. Bagaimana cara menjawab orang yang memanggil kita makromnya, dan bagaimana cara menjawabkan orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Intinya ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, ini disyarat wujud. Rasulullah SAW bersabda, "Man shana'a ma'akum ma'rufan," dan siapa yang melakukan kebaikan bersama kalian, melakukan kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah. Ini sunnah dan adab yang biasa dilakukan oleh para salafus shalihin dan para guru-guru kita, para guru kami. Mereka siapa yang berbuat baik, ya, ada yang berbuat baik sama mereka, wonten santri sing hikmah luar biasa, itu akan dikasih. Bahkan ketika saya sebelum pulang, kami pamitan itu buat para masuk sih, ayo, ini pada mepet, kita mau dari Mekah mau dari beberapa kali sore itu kita bang, itu aja mulai sih, tidak siapa ya kalau mulai sih, meni orang, dari kami sana besok bisa mati, ternyata saat itu saya dan teman-teman saya memang simpul berkhidmat dengan baik. Membantu hikmah di Mukalla itu jadi dicuci. Milik kami sekolah kok, milik kami sekolah kok juga sawaris. Itu dikasih sama beliau. Ini luar biasa beliau dalam menghormati ahli hikmah. Bahkan sampai proses ini prihatin itu Ustaz saya mengatakan, wahai teman-teman ahli hikmah, ini saat saya calon dari Buya terima kasih sama sampean dan minta maaf belum bisa ngasih sampean apa-apa, belum bisa ngasih. Bahkan luar biasanya beliau, kita semuanya ketika hikmah di sana ya lillahi ta'ala, ini itu ikhlas. Masih aslinya yo kita juga dapat, kenapa? Karena ketika ada yang hikmah di kono, ada hikmah itu dia sudah tidak bayar uang makan, tidak bayar uang makan. Berarti kan mau bayar bayar kan? Sakitnya kau uang duit itu kadang setiap bulan pasti dikasih uang sama beliau, bilangnya real ya. Kata beliau, aku gak belum ada rezeki mana, mereka kok merasa bodoh, kok siapa kok enggak. Saya harus juga menghargai mereka. Ini guru-guru kami, guru-guru kita, dan banyak kita kalau ketika umroh dan Habib Masjid, saya ngasih hadiah madu Siwan Sarang itu, yang ada sarangnya itu madu, saya kasih hadiah ke beliau. Terus kalau kirim salam saking Mas Haris, gitu. Terus sanjang bulan dia di kota Jenengan, Saris, masya Allah, kita sama bisa. Oh, atas nanya kabarnya beliau. Mantan tidak lama setelah itu langsung ya santrinya beliau, pakai beliau ngasih kayak ini, dikasih kurma 2, kurma masih sukari, kurma akhir belone 2, ya masih umpamanya apa jadi dari pikiran pulau gak benar, kok sih aku ini kok di Malaysia kan kurma apa enggak, tapi ini ya kurma kata seperti itu, ini barokahnya luar biasa, ya kan. Terus juga beliau mengamalkan hadis ini, balas serang masa mendidik ini biasa dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi ketika pas sampean kalau jadi sampean dikirim kayak sampean, besok harus sampean balas. Terus fa'ilam tasati, jika kalian tidak mampu antukafi'uhu membalasnya, fakafi'uhu bidu'a, maka balaslah dengan doa. Itu bukan hadis, maka dari sarang ya, di mana ya. Tapi intinya kita dianjurkan untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Nah ini, kalau nggak bisa maka kita doakan jazakallahu khairan. Syukron ya Pak. Oh, cuma syukron kan
gimana ya. Syukuran terima kasih Nora. Jazakallah itu doa. Hafidzakallah, barakallahu fika, ahsanallahu ilaika itu doa. Ahsanallahu ilaika. Semoga Allah berbuat baik padamu. Ini adalah doa bagus yang dianjurkan kita ucapkan bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Bagi orang yang berbaik kepada kita. Tapi ini kita harus benar-benar melatih keikhlasan kita. Kita harus melatih keikhlasan kita. Jangan sampai kita ketika berbuat baik kepada seorang berharap untuk mendapat balasan, ya kan? Berharap untuk mendapatkan mukafaat. Ini enggak pantas. Masalah selanjutnya, ya kalau ini sampai minal wajibin yuzul kalaman. Idza tajatil mar'atu ila kalami ghairil maharimi, jika perempuan itu butuh ila kalami untuk berbicara ghairil maharimi dengan selain mahramnya, beliau mencontohkan fi batin di dalam jual atau syira atau beli, jual beli berarti. Awai dalika atau selain itu minal mawadil lati yajuzu laha kalamu, sampai kurang ini. Atau selain itu dari tempat-tempat yang diperbolehkan baginya untuk berbicara dengan lawan jenis selain mahram. Selain mahram. Apa saja kemarin selain jual beli yang belajar dan belajar mengajar ya. Belajar mengajar kalau ketika jadi dokter ya, dokter anak pasien atau dokter hewan pasien yang anak. Apakah sampai ada ketentuan dalam fikih gak boleh kita periksa lawan jenis kalau ada dokter yang jenis? Apakah ada dengan seperti itu? Ya, ini dikatakan ya kalau memang ada ya dokter yang dia ini dipercaya atau dia ini amanah yang sama-sama laki-laki sama kita, maka kalau bisa kita periksa sama dia. Kita periksanya sama dokter yang jenis. Tapi kalau nggak ada atau kalau dokter yang lain jenis ini lebih bisa kita percaya, jadi nggak kudu usah apa tadi nama kalau periksa dokter itu aku tahu karena dokter anak, bukan nggak kudu ya seperti itu. Tidak sampai menyulitkan seperti itu. Tapi yang penting tadi kalau seandainya aku lebih mantap nang dokter ini, betul apa? Paham ya? Aku lebih mantap nang dokter ini. Aku ini nggak aku tuh sampai awal belas dokter anak baru nang dokter itu. Ini karena hajat maka diperbolehkan karena hajat ya, karena hajat. Dan itu juga tiga-tiganya ini ya, tanpa disertai dengan syahwat. Paham ya? Tanpa disertai dengan syahwat. Sebagaimana saya jelaskan, jika disertai syahwat tadinya antara merasa lezat, merasa enak, mereka kata ini begitu lagi, paham ya? Berarti dosanya bukan karena imam ya, bukan karena tiga ini, tapi dosanya karena syahwatnya. Paham? Sebagaimana yang saya jelaskan, delok tembok syahwat itu busuk, ya kan? Apa delok tembok itu bukan busuknya gara-gara syahwat bukan gara-gara tembok paham ya? Tembok itu salah apa? Yang nggak bisa adalah syahwatnya, paham ya? Jadi hati-hati kalau untuk ini kuliah untuk ngajari di SMA belum rapi sama ya. Ini minal ilati yajullah kalama fiha fayam bagi itu juga diingatkan oleh Nawawi. Fayam bagi antufafima ibaratah. Ini menjelaskan perempuan ya. Saya berbalik ini menjelaskan ketika perempuan berbicara dengan selain mahramnya jika ada hajat. Fayam bagi maka seyogianya bagi perempuan itu antufafima untuk menebalkan tafsir menebalkan ibarat ungkapannya watuli doha dan mengeraskan wala ulayyinaha dan tidak melunakkan. Paham ya? Jadi ketika sampean ya nanti ketika ada perempuan yang berbicara dengan laki-laki, baik itu ketika jual beli atau ketika belajar mengajar atau ketika tadi, maka dianjurkan ini disebutkan kita tahu ya, dia dianjurkan adalah ajaran Rasulullah SAW asli nih, yang mana zaman sekarang jarang sekali diamalkan. Bagaimana caranya? Maka perempuan itu hendaknya dia butuh dibater ya, dia suaranya kok jadi kengal-kengal, yang mana kebanyakan ya, yang itu kalau mau itu ketemu orang pasti, paham ya?
jika ada hajat itu tidak sampai tidak melunakkan suaranya. Jadi gede-gede apa maksudnya gede-gede? Bukan dibanter tapi gede-gede. Yo, aslinya suara merdu ya kan. Kenapa? Nanti ada caranya ya. Bagaimana caranya? Laki perempuan suaranya enak kok, dari vokal. Yo apa caranya? Ya, dari vokal suaranya enak. Yo apa caranya dijelaskan oleh beliau di bawah. Makhofatan karena takut mentoan dari tamaknya laki-laki itu pihak padanya. Dari tamaknya, apa namanya? Pengen dia. Dari tamaknya laki-laki itu padanya. Dari tamaknya laki-laki padanya. Meskipun ada bukan disebut di sini yang kuat adalah tapi tamak suara perempuan itu Allah. Ayo, saya sama mengerti. Mungkin saya enggak deh, sama dengar suara perempuan ini Allah. Apakah benar bahwa di kitab fikih madzhab Syafi'i disebutkan bahwa suara perempuan adalah Allah? Ya, Allah ini pendapat yang kuat adalah suara perempuan bukan Allah. Suara perempuan bukan Allah. Maksudnya apa? Kita tidak dosa jika tidak ada syahwat. Paham? Kita nggak ada dosa kan? Tapi kalau ada syahwat masih mau ada ini mau Quran, mau coba tidak, bisa syahwat itu so. Paham ya? Tapi kalau seandainya dikatakan suara perempuan adalah Allah, berarti sama syahwat nggak sama dibalik ngomong Allah kok, ya kan? Paham maksudnya? Ketika ada aurat sama nggak syahwat, ada aurat kok cari sama diri, apa lagi sama lagi beda suara rubah, ya? Ada teman sama yang mutu, aku kalau pakai syahwat aku kalau ngomong sama nomor sama tadi atas bareng, enggak tetap nggak oleh, ya kan? Masih nggak syahwat dalam aurat juga oleh. Jadi kalau dikatakan suara perempuan itu aurat, berarti memang secara mutlak kita tidak boleh mendengarkan suara perempuan. Paham ya? Baik itu syahwat maupun enggak syahwat. Tapi yang pendapatnya yang kuat bukan. Tidak, paham ya? Tidak, bukan secara langsung suara perempuan adalah aurat. Tapi, memang nggak mana tapi nih ya. Tapi jika disertai dengan syahwat, ketika orang ngomong sampean, orang budo sampean, dia mau Quran, dia mau qasidah, paham? Tapi sampai syahwat, saking enaknya sampai syahwat maka dosa. Paham ya? Maka dosa. Ini tentang suaranya. Karena itulah dianjurkan bagi perempuan untuk ditebalkan suaranya. Qala Imam Abu Hasan Al-Wahidi, berkata Imam Abu Hasan Al-Wahidi min ashabina, dari para ulama kita mazhab Syafi'i, di kitabih, di dalam kitab beliau Al-Basit. Qala ashabuna, berkata ulama-ulama mazhab Syafi'i. Al-mar'atu, perempuan itu mandhubatun, sunnah. Idza khatabatil ajaniba, jika berbicara dengan yang non mahram, ajnabi, non mahram. Ilal gildoti, untuk gildo tadi ya, gildo keras, fil maqalati, di dalam berbicara. Di anadzalika, karena itu karena mengkono gildo abadu, lebih jauh minatomai, dari rasa tamak beribadi, di dalam perempuan, di dalam prasangka atau perempuan. Di situ lebih jauh dari ada prasangka untuk membuat orang laki-laki itu tamak kepada orang perempuan tadi. Wakadhalika, dan begitu juga ila khatabat muharraman 'alaiha bil musawwarati. Begitu juga ila khatabat, jika dia berbicara perempuan ya, jika dia perempuan berbicara muharraman 'alaiha, orang laki-laki yang mahram, tapi mahramnya bil musawwarah, karena sebab nikah. Karena sebab nikah ini adalah termasuk pendapat sing nyelehnya, pendapat yang berbeda Imam Wahidi dengan ulama-ulama yang lain. Nanti bakal ditegur sama Nawawi. Jadi beliau mengatakan, ya, orang-orang yang mahram karena pernikahan siapa berarti? Mertua, ya, mantu. Itu hukumnya sama dengan orang lain. Apa seperti itu? Nah, ya kan? Hukumnya beda. Tentang kemahraman ini ada berapa macamnya mahram? Mahram kita fikih dibagi menjadi 3. Mahram ini, hubungan mahram di dalam kita fikih dibagi menjadi 3. Ada yang mahram ya bil nasab, mahram bil nasab. Ada yang mahram bil rodo,
bin nasab itu berarti ya menjadi rukun mahram karena sebab nasab, ya karena sebab nasab bin nasab. Yang kedua bil rodha, ya rodhaan ya rodha alif ain. Rodha itu artinya mahram karena disusui, saudara sesusuan, ibu yang dia ada namanya ibu kita, dulu kita bayi, dia menyusui kita, berarti kita mahram sama dia. Paham ya? Lihat dua putri, kalau dia lebih apa? Kenapa? Karena saudara sesusuan. Paham? Saudara sesusuan. Ini mana? Ketika kita punya anak perempuan, terus apa itu konco ini cocok apa? Ya, perempuan dua anaknya. Terus anak perempuan kita disusui sama istrinya teman kita, maka anak perempuan kita akan menjadi mahram dengan teman kita. Paham ya? Berarti teman saya akan menjadi bapak sesusuan anakku. Paham? Ini namanya hubungan sesusuan. Karena menyusui rodok. Matematik yang ketiga hubungan mahramnya karena musyawarah. Apa artinya musyawarah? Ini artinya musyawarah nikah. Ya, musyawarah artinya menikah. Hubungan mahram karena menikah. Siapa contohnya? Contohnya adalah mertua dan menantu, anak tiri, anak tiri, bapak tiri, ibu tiri, maka itu menjadi mahram. Jadi mahram. Mahraman alaiha bin musyawarah. Ala taro, ini dari beliau ya. Dia menyamakan antara menghalaman bisa musyawarah orang yang halal dinikah karena pernikahan, dia mertua, menantu atau siapa, itu tidak boleh tidak boleh hukumnya sama dengan perempuan lain. Ala taro, tidakkah kamu melihat Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala untuk mahram bin nasab apa kaidahnya? Pernah belum saya? Kayak tanah jinak kita mahram bin nasab ini ya kaidahnya yang pertama adalah usul. Usul itu berarti mendukur. Ibu, bapak, bapak, itu berarti usul. Yang kedua, fusul, bisa furu apa ya? Fusul. Yang pertama usul berarti mendukur. Yang kedua, fusul berarti menisol. Paham? Anak wedok, putu wedok, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Itu semuanya mahram sama kita. Paham? Meskipun cucu bintul binti ya, cucu perempuan dari anak perempuan itu dikawin gak mau ya kan, tidak ada warisan. Cucu perempuan dari anak perempuan gak ada warisan, tapi mahram tetap mahram kita. Untungnya oke ya, mahram tetap meskipun gak ada warisan. Bintul binti, kalau bintul ini dapat warisan, kalau bintul binti tidak, ya bintul ibu ini tidak. Kalau kan bintul binti juga ya, bintul binti biasa binti. Bintul binti umum khalifah, ya bintul binti umum khalifah. Ini tetap bermakna. Pokoknya manusia apa ya? Manusia untuk cicit canggal itu apa yang manusia? Itu disebut fusul. Yang nomor tiga, ya fusulu awwali usul. Fusulu awwali usul. Fusul artinya mendukur atas, fusul artinya cabang dari bawah. Ini fusulu, dari fusul. Cabang ini awal usul, ya pokok yang pertama. Siapa pokok yang pertama kita? Dua yang kasih dong. Siapa atas kita pas? Orang tua. Fusulnya orang tua kita, keturunannya orang tua kita, itu mahram sama kita. Berarti keturunan generasi pertama. Berarti sama yang lain. Saudara ya kan? Baik sampean, baik sampean. Apakah yang mahram cuma baik sampean atau enggak? Baik sampean di anak, masih sampean di anak itu mahram sama sampean. Oh iya, masih sampai dibutuh, kawan ya. Masih sampai dibutuh. Maka butuh ini sekali lagi mahram sama sampean. Apa? Orang. Jadi orang kita ya. Butuh orang. Butuh orang seperti itu. Ini disebut usulu awal usul. Keturunan dari asal pertama. Keturunan dari asal pokok pertama ya. Ini dulu. Pertama atau ya. Untuk yang kedua, ketiga, keempat mendukung itu masuk kaidah nomor 4 ya. Apa itu? Awal faslin ya min kulli aslin ba'dal asl awal. Berarti
awal faslin, keturunan pertama. Berarti sak generasi kau ya. Keturunan pertama. Mingkuli aslin, dari setiap pokok. Dari setiap pokok. Jadi pokok itu apa tadi? Orang tua, kakek itu kan bapak ya. Tapi ba'dal aslil awal, setelah pokok yang pertama. Saya memang pokok pertama malah kita kan sama nih sore makhluk kita semua ya. Anaknya wong yang lain, makhluk lain dulu kok kandung. Putune wong yang lain, pon aku makhluk ya. Makhluk ya. Terus putune mbakku, makhluk kalau aku, putune masku ya makhluk kalau aku. Ini kalau generasi pertama. Tapi kalau generasi kedua, generasi kedua, mbak. Kalau kakek kita yang mahram sama kita adalah cabang pertama saja. Cabang pertama dari yang kakek ke atas. Apa ya? Cabang pertama dari kakek ke atas. Cabang pertama ya. Berarti kita generasi kedua. Kakek kita punya anak, siapa yang lagi? Bude boleh. Paham ya? Bude boleh. Kawan bibi kita itu mahram sama kita. Tapi paling awalnya bude boleh dia anak mahram enggak. Paham ya? Paham maksudnya satu generasi. Jadi toko mbak menisor itu satu generasi tok. Satu generasi tok. Toko buyut podo satu generasi tok. Paham ya? Satu generasi tok. Berarti buyut duwe anak. Berarti dulur kandung mbah awake. Paham ya? Dulur kandung lebih gampang lagi apa? Dulur kandung mbah, dulur kandung buyut. Kandung lho ya. Dulur kandung mbah, dulur kandung buyut itu mahram sama kita. Balik, ya kan? Balik, ya. Aku nyelok putra-putra kita juga balik. Tapi bukan mahram. Soalnya apa? Soalnya misalnya kan, permisalan kan gak jadi, paham ya? Permisalan kan kali, kenapa? Putra-putra kita jadi. Umi pulau, sampai misalnya kali putra kita jadi. Berarti bukan mahram. Berarti anak pulau masih menimbali balik, tapi bukan mahram karena nggak langsung ya. Masih menimbali, ya. Mas Ahmad, Mas Hasan itu dibalik balik. Tapi ya karena nggak langsung paham ya, kudu langsung, jadi tidak ada hubungan mahram. Paham ya? Ini kok ada mahram dengan asal mendukur, mutlak yang mendukur, menisor, mutlak, moro, keturunannya orang tua kita. Apa yang sama menisor gitu? Terus saudara lebih gampang, dulur kandungnya mbah sama mendukur, mbah ya buyut. Maksudnya ketika main pas yoyo ya, pas yoyo ketika salaman. Pokoknya mau sepuluh tahun, orang boleh sama Niki sinten. Oh ini mana berdoa nih mbakmu sama sama kamu, paham ya? Kalau kamu, niki sinten misalnya nih mbak, ya sama enggak? Ya, saya tak mau sama nih, paham ya? Sama tak mau, cuma intinya sama berarti nama bahwa butuh zaman batal, paham ya? Butuh zaman batal. Tapi untuk sepuh kan seperti itu ya. Untuk yang sepuh ya, saya tahu kan. Sepuh umur 20 tahun, kalau butuh sepuh itu paham ya? Sepuh umur 20 tahun. Ya, tapi kalau sepuh mantan itu kita ya, aduh, salaman kayak enak. Bener apa salaman lagi? Kalau kayak sering kadang ketika aku ketemu sekolah Jawa kali dia pagi misalnya nih mbak nih gue, sempurna sepuh mantan itu kira-kira bantu kira sahabat, paham ya? Salaman aja, sebenarnya ngerti bahwa butuh kita batal, paham ya? Butuh kita batal. Tapi ini kalau dulur kandung mbah, lanang wedok, dulur kandung buyut, lanang wedok, maka butuh batal. Ya, terus mantan apa terusannya? Allah tidakkah kamu melihat Allah Taala, sesungguhnya Allah Taala auso berwasiat pada ummahatil mukminin, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hunna muharramatun 'ala tabi'i, dan mereka mahram selamanya. Bihadil wasiat dengan wasiat ini. Jadi beliau menyamakan orang yang mahram karena sebab nikah, seperti mertua atau menantu, ini disamakan dengan ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin kan mahram. Kita nggak boleh menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diwasiati apa? Istri-istri Rasulullah. Faqala ta'ala ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna, kalian bukan ka'ahadin minan nisa'i, seperti salah satu perempuan, seperti seseorang perempuan. Maksudnya kalian ini berbeda dengan perempuan lain. Wahai para istri Nabi, kalian ini berbeda dengan perempuan lain. Ini taqwaituna, jika kalian bertakwa. Dan ini beberapa asalan kalau tandai titik telu, bahasa tajwid.
Oh iya berarti jadi mu'anakoh ya, tanda titik itu juga. Dan tanda titik itu ada di sebelumnya ini takoituna sama ada di setelahnya ini takoituna. Jadi ngapit antara lafaz ini takoituna. Apa maksudnya? Apa maksudnya titik itu? Boleh berhenti di satu tempat, kalian berhenti di dua-duanya. Saya mau sama jelas ini ya. Wahai para istri Nabi, kamu bukan, kalau saya wakaf di ini takoituna. Paham ya? Ya nisa an-nabi la sunnata ahadin minan nisa'i tawaitun. Apa kalau artinya adalah wahai para istri Nabi, kalian tidak seperti perempuan-perempuan lain jika kalian bertakwa. Paham ya? Apa kalau nyambungkan aja ya. Jika kalian bertakwa. Mari yuk. Sekarang kalau tak terus no, aku enggak mandek ya nisa an-nabi la sunnata ahadin minan nisa apa kalau ini tawaitunna fala tasdaqna bil qawli. Perhatikan ini, jika kalian bertakwa, maka jadi mongko itu tadi jawaban ini. Paham ya? Jika kalian bertakwa, maka jangan kalian merendahkan suara kalian. Perbuatannya boleh kan? Paham ya? Lek awak takwa, ojo lek ngomong ojo ngalon. Kalau mengucap sesuatu jangan ngalon. Bil qauli, fala tasdaqna bil qauli, jangan merendahkan perkataan fayat ma'alladzi fi qalbi maudhu. Apa sih penyebabnya? Kenapa sih perempuan ini kok dilarang ya berhubungan dengan laki-laki, chattingan, telepon-teleponan? Apa sih penyebabnya? Ini loh penyebabnya. Dijawab di Al-Quran ya. Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun, maka menjadi tamak yang di dalam hatinya ada sakit. Paham? Akan menjadi tamak orang laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan kebanyakan orang laki-laki kok ya. Kebanyakan kita ini kok meskipun kita kadang enggak menyadari. Paham? Kadang kita kayak itu menang ya. Kita teman, tapi nanti ini asli ini di dalam hati kita yang ada penyakit, ada kotoran yang bisa menyebabkan bahaya. Aku ya sering menyampaikan jangan sampai kalian merasa aman dari urusan perempuan. Sekalipun jangan sampai pinter-pinter sampai ya boleh derajat sama-sama tadi wali kutub kan. Jangan sampai merasa aman dari fitnah perempuan. Saking bahayanya. Kultu, saya berkata, hada ladzi dzakar wahidi, ini yang disebutkan wahidi min tawlidi sautiha, dari menebalkan suaranya. Kata qalahu ashabuna, itu yang dikatakan oleh para ulama kami, para ulama kita. Tapi di program beliau dengan nanti ada di doi, beliau mengatakan itu pendapatnya doi. Enggak ya. Terus Toriqah waqala Syekh Ibrahim Al-Razi min ashabina, berkata Syekh Ibrahim Al-Razi dari para ulama kita, para ulama Syafi'i. Toriqah, cara yang jalankan ini dengan cara. Bagaimana caranya perempuan menebalkan suaranya? Di dalam menebalkan suaranya. Antar Buddha, dia mengambil dhahra kafiha, punggung kaf artinya telapak tangan. Berarti punggungnya yang ini. Paham? Punggungnya yang ini. Bifiha, bifiha. Bifiha. Bifiha huruf jar. Bukan ya? Ingat ya, huruf jar tidak bisa masuk ke huruf jar. Berarti fi adalah asmaul husna. Ya, bifiha dengan fi alif famu, mulut dengan mulutnya. Tadi ini atau ini? Oh, bicara ngomong. Paham ya? Karena ketika digerakkan suaranya tambah gede. Jadi momentum ya khususnya suaranya gede, suaranya enak itu adabnya seperti itu. Ketika berbicara ditutup. Dan itu yang dilakukan oleh istri Rasulullah SAW. Para istri Rasulullah ketika turun ayat ini, perantara pada berbuat itu mereka ketika ngomong ditutupi. Ya, supaya suaranya tidak tergede. Padahal kan istrinya Nabi ya, aman maksudnya. Gak mungkin ada umat yang aneh-aneh sama istri Rasulullah. Waktu jiba kadalika, dan menjawab seperti itu. Pas ngomong ya ngomong, lepas jawab ya ngomong. Allah alam. Mari ngomong di situ ada istilah mahromat ala takbid ya. Nah ini juga pembagian mahrom dibagi menjadi dua. Ada yang mahrom takbid selamanya, ada yang mahrom dijami. Maksudnya mahrom nggak boleh takbid, nggak selamanya. Terus mungkin selama ini, nah ya kalau seandainya dikatakan secara mutlak pendapatnya Imam Wahidi salah, mungkin juga bisa benar karena termasuk mahrom juga. Hal orang yang haram dinikah, adalah ipar, ya. Ipar juga termasuk yang haram dinikah. Masih oleh tandanya sama ini kalau batal. Jadi mahram, asli makna mahram adalah man yahrumu nikahuhu, orang yang haram dinikahi, bukan orang yang wudhu. Kita tidak batal ketika kita menyentuhnya. Paham ya? Jadi pengertian mahram, asli pengertian mahram itu orang yang haram kita nikahi.
orang yang mahram kita nikahi. Paham? Karena itu tidak semua mahram itu lesa menyangkal kata. Ada mahram, paham ya? Khususnya mahram boyo tapi yang nggak selamanya dia, sehingga awasi ini mereka menjadi mahram kalau sampean nikah karena sesuatu. Pokoknya karena sampean rabi kalau adik, paham ya? Karena sampean rabi baik, karena sampean rabi baik sama baik rabi baik, paham? Oh mahramku itu kan, aku tak goceng baik enggak, paham ya? Enggak. Bahkan para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu al-hama? Nah, Rasul bertanya, seandainya ya ditusuk salah seorang di antara kalian dengan jarum dari api, itu lebih baik dibanding memegang kulit selain mahramnya. Maka di sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana menurutmu ipar? Ipar itu bagaimana menurutmu Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan al-mautu. Ipar itu kau mati, maksudnya apa ya? Buru-buru kalau itu kalau mengibarkan mati wae mati ya. Ini mencela ya bahwa ada seperti itu ya, ada orang tua yang memang ipar kok ini berjalan ini. Tapi kalau bisa lebih menjaga itu mangke, karena ya mahram itu maknanya adalah haram dinikah. Tapi mahram sini ya ketika semuanya gagal tetap batal. Kenapa sangat haram nikahi dia? Karena dia dulu bojone sampean. Ya, saudaranya istri atau bibinya istri ya. Ini haram karena kita masih ada status sama istri kita. Tapi umpamanya kalau, waduh, aku kok si ayah dia tak ganti wis, paham ya? Istrinya ditaruh terus sampai nikah sama dia boleh, paham ya? Duh, kok si ayah boleh? Waduh, paham ya? Ini nggak apa-apa, ya, nggak apa. Ini bukan takbid, paham takbid ya? Takbid kan abadi selamanya. Lagi gak takbid. Takbid itu contoh sebuah contoh ini malah tua ini takbid. Malah tua ini takbid. Sampai kali Nabi Muhammad itu, kok saya ayam di gue? Bang, sama sekali ganti kalau ibu. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Bahkan seandainya ada seorang suami istri ya, istrinya sudah ditalak. Terus mari, apakah ada hubungan? Enggak ada hubungan ya kan? Enggak boleh kan? Bukan suami istri ya. Dia masih mahram dengan ibunya istrinya. Bang, sowan nang maroko ini masih maroko, jenenge maroko. Si mahram. Kenapa? Karena takbid abadi selamanya. Menantu juga sama. Menantu dan mertua ini hukumnya takbid selamanya. Wah nanti ada perincian ya, ya dirinci semuanya kayak bapak tua, ibu tiri ya, bapak sampean rambutannya. Nah ibu tiri sampean, apakah mahram dengan sampean? Mahram. Tapi setelah didukul, setelah didukul sama bapak sampean. Periksa dulu didukul karena bapak sampean mau ditalak sama rabi gak apa-apa. Paham ya? Ketika belum didukul, belum dikumpuli sama bapak, itu belum mahram. Belum dikumpuli sama bapak, itu belum mahram. Anak tiri sama dengan ibu tiri, sama ngambil janda, ngerabi janda. Anaknya wahyu, anaknya wahyu rek, paham ya? Apakah boleh sama menikahi anaknya? Ya, jika sama belum berhubungan suami istri, maka boleh, paham ya? Ibu kasih tahu sekali kali ibu karena anaknya nggak apa, paham? Tapi kalau sudah didukul, ibunya sudah didukul, maka anaknya menjadi mahram, paham? Anaknya itu tadi mahram, jadi anak tiri itu tadi mahram ketika sudah dulu. Tapi dia merokok enggak, sampai mobil itu nikah, ya merokok dulu, ibu aku tak tahu ibu enggak boleh. Itu sudah jadi umiknya sampean, paham ya? Sudah jadi ibu sampean selama lamanya ya sampai mati nggak bisa sama nabi, nggak bisa berabi. Ini mahram ya, tentang mahram. Ada banyak faedah-faedah yang disebutkan di kitab fikih tentang mahramnya ya. Mereka salah satunya mereka mengatakan hubungan mahram ini cuma ada di dunia, kalau nanti di akhirat tidak ada hubungan mahram. Di akhirat tidak ada istilah hubungan mahram. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka juga menukil, para ulama juga menyebutkan nanti di hari kiamat setiap laki-laki penduduk surga akan diberi jatah menikahi 2 perempuan dari penduduk dunia. Jadi orang lanang, mungkin orang lanang, sama dengan surga, bujuri sama dengan surga. Berarti sama kalau bujuri sama plus bidadari ya, karena bidadari kan plus sampai ben bakalan dilampir namanya kalau wong wedok 2 orang perempuan penduduk dunia yang masuk surga sehingga duit bojo. Sehingga duit bojo. Kemungkinan gak duit bojo gak tahu lagi itu tahu bojone mlebu neraka. Paham ya? Bojone kafir mlebu neraka, tapi lek bojone nang neraka di neraka ya dia kok ngenteni bojone ya. Seakan mau bojone di sana. Tapi seandainya ada perempuan ini suaminya kafir. Ya kok ini seakan deh, asalkan sangat ya ada. Apalagi biasanya jumlah perempuan kan lebih banyak daripada laki-laki ya kan? Karena itu nanti ada seperti itu.
disebutkan ya, kayak ngono nanti akan dinikahkan dengan perempuan dunia yang masuk surga sehingga dibojo itu sudah kalau anak-anak sing paham ya? Ketika ada laki-laki dia dibojo bojone bunuh rokok itu jadi apa namanya ya? Dia dapat bidadari plus 2 perempuan ahli surga yang tidak memiliki suami. Dan ini ulama mengatakan hubungan apa itu? Maksudnya kalau seandainya ya ada orang laki-laki menikahi adiknya sendiri bisa. Jadi ngomongin aku beli adikku itu mati, ya, meninggal, sikit mati ya. Pemain masih muda, saya SMA, sekolah SMA mati. Apakah saya bisa menikahnya di akhirat? Bisa. Ya? Sama dia baik sama mati, turun rabi. Maka baik sama rabi kalau baik sama iso di akhirat. Ya? Rabi kalau baik sama iso di akhirat. Cuma mereka mengatakan sehingga iso itu ke atas atau ke bawah, itu nggak iso. Hubungan ke atas sama ke bawah ini sampai dunia kiamat tetap no. Paham ya? Mana ada orang bapak ini kafir. Oh ibuku sampai belum aku beda akhirat disuruh kata nabi ibu dewi. Ini oleh nabi ibu dewi nabi anak dewi masih oleh akhirat juga oleh masih akhirat. Tapi nabi dulu dewi itu tidak bisa. Beda surga tapi di surga. Ini bisa. Ini faedah yang disebutkan oleh ulama banyak. Dan saya dulu sempat di KIPR kalau dulu di KIPR. Ayo balon kita KIPR. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW nanti di hari kiamat akan dinikahkan dengan 2 perempuan, mendapat 2 istri lagi. Siapa itu? Sayyidah Asia dan Sayyidah Maryam. Masalah ya? Sayyidah Asia adalah istrinya Fir'aun. Fir'aun bersyukur merokok, ya kan? Nanti istrinya Fir'aun akan dinikahkan dengan Rasulullah di surga. Sama Sayyidah Maryam, tokoh begini Maryam. Dan ya kan? Nanti di surga akan dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Semakin ngomong boleh. Nanti boleh orang di kita pokok belum nak boleh sama dia. Iya, oke, tanah ya. Bersyukur pasti enak ya. Bersyukur pasti enak. Waalaikumsalam. Subhanallah, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Mana orang tidak ada.